Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Anak-anak hebat, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Ayo kita membaca bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida, dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Pada teks bacaan tadi disebutkan bahwa penanaman tanaman padi melalui beberapa tahapan. Berikut ini adalah tahapan pertumbuhan tanaman padi. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Kemudian, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Selanjutnya, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan.
Dan selanjutnya akan tumbuhlah bulir-bulir padi yang dinamakan gabah dan nantinya bisa digunakan sebagai bibit kembali. Padi tumbuh di persawahan dan tegalan. Agar tumbuh dengan baik, padi memerlukan dukungan dari lingkungannya. Lingkungan tersebut ada dua jenis yang disebut dengan biotik atau lingkungan hidup dan abiotik atau lingkungan tak hidup. Dalam satu lingkungan terdapat ketergantungan antar makhluk hidup, juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tak hidup. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini disebut dengan ekosistem. Ekosistem baik terjadi hubungan seimbang antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebaliknya, ekosistem akan rusak jika keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan dirusak atau diganggu. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Penyebab keseimbangan lingkungan terganggu ada dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini dapat berupa bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, angin topan, dan kekeringan. Yang kedua, faktor manusia. Berupa kegiatan-kegiatan manusia yang tidak bijak dalam mengelola sumber daya alam. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa faktor manusia ini menjadi penyebab utama keseimbangan lingkungan terganggu. Salah satunya adalah membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Sampah yang dibuang ke sungai akan mencemari lingkungan. Makhluk hidup yang ada di sungai akan terganggu perkembangannya. Bahkan, lama-kelamaan makhluk hidup tersebut akan mati. Apabila salah satu makhluk hidup mati, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Solusinya bagaimana ya? Solusinya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan limbah terutama yang bersumber dari pabrik sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir, sehingga dampak dari limbah tersebut dapat diminimalisir. Indonesia terdiri atas berbagai wilayah dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Yang pertama ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjai. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah ini berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan,
perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, tugas untuk kalian hari ini adalah kalian lengkapi tabel berikut ini sesuai kategori yang diminta. Misalnya, pantai. Di mana lokasi pantai? Lokasi pantai berada di daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian, ciri-ciri pantai adalah daerah pantai ada yang landai, juga ada yang terjal. Sumber daya alam yang ada pada pantai adalah ikan. Kemudian, manfaat pantai yaitu sebagai objek wisata dan tempat budidaya. Selanjutnya, mata pencarian penduduk daerah pantai adalah nelayan dan pedagang. Seperti itu ya anak-anak, kalian bisa melihatnya pada bacaan sebelumnya yang merupakan kenampakan alam yang ada di beberapa daerah Indonesia. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.